Malam itu, Jakarta seperti menahan napas. Langit gelap, lampu jalan memantul di genangan hujan, dan hiruk-pikuk kota terasa berbeda, lebih berat, seakan setiap detik membawa beban ratusan juta harapan. Di layar televisi warung kecil hingga ruang keluarga pejabat, berita tentang krisis harga pangan dan ketidakpastian ekonomi mengalun seperti lagu suram yang tak kunjung berhenti. Rakyat kecil mengerutkan dahi, pedagang menimbang harga, dan petani memandang sawah mereka sambil menggenggam doa yang mulai retak oleh kenyataan. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, seorang ibu memandang anaknya yang tertidur. Nafas anak itu damai, seolah asing dari kerasnya dunia di luar pintu rumah. Namun sang ibu tahu, dalam gelap diam itu tersimpan cemas, akankah esok ia mampu membeli beras? Maukah negeri ini akhirnya berpihak pada orang biasa? Hatinya berbisik lirih, Tuhan, kapan pemimpin benar-benar datang untuk kami? Di pusat kekuasaan, suasana tak kalah mencekam. Rapat-rapat darurat berlangsung tanpa jeda, laporan krisis menumpuk di atas meja-meja kementerian seperti tumpukan awan sebelum badai. Senyum pejabat lenyap berganti garis tegang di wajah. Ada yang bekerja keras, ada pula yang hanya menjaga posisi, takut digulingkan oleh arus besar perubahan yang mulai bergerak diam-diam dari balik kabinet. Dan di antara gelapnya kekhawatiran itu, berdirilah seorang tokoh yang jarang muncul di sorotan kamera namun pelan-pelan menarik perhatian bangsa, Menteri Purbaya. Sederhana, tenang, dan bersuara rendah, namun tatapannya menyimpan api. Ia bukan politisi yang lahir dari panggung pencitraan, melainkan pekerja data, pemikir, seseorang yang percaya bahwa angka bisa memerdekakan rakyat bila digandeng oleh hati. Di ruang kerjanya yang penuh tumpukan laporan ekonomi, Purbaya menatap proyeksi grafik kesejahteraan nasional. Garis-garis turun naik itu bukan angka baginya, melainkan wajah-wajah rakyat, petani yang menggigil menahan hujan, nelayan yang menatap laut gelap, mahasiswa yang berjuang dengan beasiswa pas-pasan. Negeri ini tidak boleh menyerah pada nasib, gumamnya pelan, seperti bersumpah pada dirinya sendiri. Tetapi ia tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Banyak yang nyaman dalam ketertinggalan bangsa. Banyak yang takut akan perubahan karena kehilangan kekuasaan berarti kehilangan keuntungan. Konspirasi halus mulai merayap di lorong-lorong parlemen, bisik-bisik sinis bergaung di balik pintu rapat, jangan sampai dia bersinar terlalu terang. Namun di luar sana, rakyat, meski lelah, masih menggenggam secercah harapan. Seperti bara kecil yang menunggu tiupan angin, mereka memandang masa depan dengan hati-hati, namun siap menyala jika ada yang berani memimpin. Di tengah gelap dan gundah itu, sebuah pertanyaan muncul di langit Indonesia, mungkinkah negeri ini bangkit kembali, bila dipimpin oleh mereka yang berpikir dengan hati dan data? Dan malam itu, sebelum fajar menyingsing, Purbaya berdiri, menghela napas panjang. Waktunya tiba, ucapnya perlahan. Seolah tidak hanya berkata pada dirinya, melainkan pada seluruh negeri, harapan belum mati. Dan aku tidak akan membiarkannya padam. Pagi itu, matahari terbit pelan, memantulkan cahaya keemasan di atas atap-atap gedung pemerintahan. Namun di dalam sebuah ruang rapat tertutup, kehangatan tak ikut masuk. Atmosfer dingin seperti baja, para pejabat tinggi duduk melingkar, wajah-wajah tegang, suara kertas bergesek seperti bisikan rahasia. Di tengah lingkaran itu, Purbaya hadir tanpa banyak kata, hanya membawa map coklat dan ketenangan yang kontras dengan gelombang kecemasan di ruangan. Saudara Purbaya, suara resmi memanggil, setengah hormat, setengah penuh kewaspadaan, kami ingin mendengar langkah konkret Anda. Semua mata memandangnya, namun bukan dari keingintahuan tulus, melainkan dari kalkulasi. Siapa yang akan menjadi ancaman? Siapa yang akan tumbang? Politik, seperti selalu, menyamarkan ketakutan di balik roman tenang. Purbaya berdiri perlahan. Ia membuka mapnya, bukan tebal presentasi penuh jargon seperti biasanya pejabat memamerkan kekuasaan. Hanya beberapa lembar kertas dengan angka, grafik, dan catatan tangan. Rakyat tidak butuh dongeng, katanya lirih namun tegas. Mereka butuh bukti. Kalimat itu menggantung di udara, membelah ruang seperti pedang halus. Beberapa menegang, beberapa mencibir, tetapi banyak pula yang diam, karena jauh di dalam hati, mereka tahu kata-kata itu benar. Ia memulai penjelasan, data produktivitas pangan, strategi hulu hingga hilir, rencana pengentasan kemiskinan yang manusiawi namun tegas terhadap penyalahgunaan anggaran. Tak ada suara mikrofon retorika, hanya fakta yang berdiri kokoh seperti benteng. Dan yang paling menggugah bukan angka-angkanya,
melainkan kalimat sederhana yang menyusul, negeri ini tidak kekurangan uang. Kita hanya kekurangan niat baik dan disiplin. Beberapa kepala menunduk, ada yang terlihat seperti tertampar, ada yang terlihat gusar. Bisik-bisik mulai muncul di sisi ruangan. Terlalu berani, ujar seseorang pelan. Atau terlalu naif, balas lainnya. Tapi Purbaya tidak peduli. Ia tidak datang untuk membangun pergaulan politik, ia datang untuk membangun masa depan. Setelah ia selesai, ruang itu sunyi sedalam sumur tua. Bahkan bunyi detik jam dinding terdengar jauh lebih keras. Lalu, untuk pertama kalinya, seseorang yang jarang sekali memuji berdiri perlahan, sosok senior yang dikenal dingin dan tajam. Saya tidak pernah menyukai pidato panjang, ujarnya datar. Tapi hari ini, saya melihat seorang pejabat yang tidak takut bekerja. Seisi ruangan terkejut. Itu bukan sekadar pujian, itu pengakuan simbolik bahwa badai yang akan datang tidak cukup untuk mematahkan tekad ini. Purbaya kembali duduk. Di dadanya bukan kebanggaan, melainkan ketegasan baru. Di luar, matahari semakin terang. Seolah langit sendiri mengumumkan, ada seseorang yang berjalan bukan untuk dirinya, tetapi untuk bangsa. Dan di sudut ruang rapat yang sunyi, ada yang mulai takut, karena cahaya baru selalu mengusir bayangan lama. Hari itu, sebuah kesimpulan mulai tumbuh di benak banyak orang, baik kawan maupun lawan. Ini bukan sekadar menteri, ini adalah ancaman bagi mereka yang tak siap berubah, dan harapan bagi mereka yang mendambakannya. Fajar perubahan telah menyala, dan tidak ada jalan kembali. Lebih besar dari harapan bukan lagi angan, ia mulai menemukan bentuknya. Subuh baru saja menyapa, ketika lampu kantor kementerian itu masih menyala terang. Di balik pintu kaca, Purbaya duduk sendirian, menatap layar penuh angka, bukan sebagai statistik kering, melainkan sebagai denyut nadi bangsa. Angka kemiskinan, cadangan pangan, produktivitas, inflasi, semuanya bergerak seperti gelombang besar yang siap menerjang bila salah ditangani. Dan ia tahu, kesalahan sekecil apapun bisa berarti kehilangan masa depan jutaan rakyat kecil. Tiba-tiba ponselnya bergetar, pesan singkat masuk dari seorang staf. Pak, rapat dengan tim ekonomi jam 7. Banyak yang menunggu arahan. Purbaya tersenyum tipis. Bukan arahan, gumamnya, kita bekerja bersama. Baginya, kepemimpinan bukan soal memerintah, melainkan menyalakan api dalam jiwa orang lain agar mereka ikut percaya. Percaya bahwa Indonesia tidak harus kalah di tanahnya sendiri. Ruang rapat pagi itu penuh semangat tegang. Anak muda dengan laptop terbuka, ekonom senior dengan catatan tebal, analis data menampilkan peta digital berwarna. Bukan gaya mewah, bukan gaya birokrat tua, suasana itu terasa seperti ruang strategi sebuah pangkalan tempur. Mereka bukan bertarung melawan negara lain, mereka bertarung melawan ketidakadilan, kelambanan, dan ketakutan terhadap perubahan. Target kita bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, kata Purbaya membuka diskusi. Target kita adalah perut kenyang rakyat, pekerjaan layak, martabat petani, percaya diri pemuda, harga yang adil. Angka hanyalah alat, rakyat adalah tujuan. Kalimat itu seperti api yang menembus dingin ruangan. Tidak ada tepuk tangan, hanya wajah-wajah yang tiba-tiba menyala, seperti prajurit yang menemukan alasan untuk berperang. Di sanalah perbedaan Purbaya tampak jelas, ia tidak menggertak, ia menggerakkan. Namun di balik semangat itu, ketegangan tak hilang. Seorang penasihat senior mengangkat tangan. Pak, rencana ini terlalu ambisius. Banyak kepentingan yang akan tergeser. Purbaya menatapnya, tenang, tak bergeming. Kalau rakyat bisa berkorban saban hari untuk bertahan hidup, apa kita, yang diberi amanah, tak sanggup menanggung risiko demi mereka? Senja moral seperti itu jarang terlihat di kursi tinggi pemerintahan. Dan justru karena itulah, banyak yang mulai takut sekaligus terinspirasi. Di luar gedung, pasar mulai ramai. Sayur disusun, pedagang memanggil pelanggan, anak sekolah berlari dengan tas menggantung. Mereka tak tahu ada pertempuran sunyi di ruang kebijakan, pertempuran yang menentukan apakah harga cabai akan tetap melecut air mata, atau roti murah bisa tersaji di meja pagi mereka. Tetapi bahkan tanpa sadar, mereka mulai merasakan sesuatu yang lama hilang, kepercayaan bahwa ada pemimpin yang benar-benar melihat mereka. Menjelang siang, ketika rapat usai dan langkah para staf meninggalkan ruang itu, Purbaya berdiri di dekat jendela, menatap langit Jakarta yang sedikit cerah. Dalam hati, ia berkata lirih, seakan berbicara pada seluruh negeri. Data adalah kompas,
hati adalah nahkoda. Selama keduanya bersatu, bangsa ini tak akan tersesat. Dan di suatu tempat, para lawan politik mulai bergerak, mengumpulkan celah, mencari kesalahan. Mereka tahu, seseorang yang bersenjata data dan nurani jauh lebih berbahaya daripada 1000 orator. Karena kebenaran, bila dibuktikan, tak dapat dibungkam. Perang baru saja dimulai, dan Indonesia bersiap belajar bahwa harapan, jika tepat dipimpin, dapat tumbuh menjadi kekuatan yang tak terhentikan. Lebih besar dari, ketika pemimpin berpikir dengan hati dan data, bangsa tidak hanya berjalan maju, bangsa bangkit. Sore itu, gedung parlemen diterpa cahaya kemasan senja, tapi di dalamnya, hawa terasa jauh lebih dingin dari marmer lantai. Di ruang rapat tertutup, sekelompok politisi berkumpul. Bukan rapat resmi, bukan pula forum diskusi, ini adalah pertemuan bayangan, tempat di mana kekhawatiran bertransformasi menjadi strategi. Mereka menatap papan data yang baru saja disajikan oleh staf analis rahasia. Nama Purbaya muncul di puncak grafik, popularitas meningkat, kepercayaan publik melonjak. Angka-angka yang bagi rakyat adalah harapan, namun bagi mereka, ancaman. Dia terlalu cepat naik, desis seseorang dengan nada getir. Jika dibiarkan, dia bukan hanya akan mereformasi sistem, dia akan mengubah permainan selamanya. Yang lain mengetuk pena ke meja. Orang seperti dia, tak mudah diatur. Dan itu masalah. Bisik-bisik mengisi ruangan seperti asap gelap, menggumpal tanpa suara, namun berbahaya. Setiap ambisi yang tergesek reformasi mulai bangkit, setiap kenyamanan lama yang terancam mulai menyusun perlawanan. Di sisi lain kota, Purbaya duduk dalam mobil dinas tanpa pengawalan berlebihan, kebiasaannya yang membuat banyak orang geleng kepala. Mobil melaju melewati pasar tradisional, ia melihat rakyat membeli bahan pangan dengan cermat, menawar dengan hati-hati, seolah setiap rupiah adalah doa yang harus tepat tujuannya. Mereka bertarung tiap hari, tanpa sorotan kamera, katanya pelan. Kalau ada yang harus kalah, biarlah kami, bukan mereka. Stafnya hanya menunduk, tak tahu harus menjawab apa, karena kebenaran. Sederhana sering lebih berat dari 1000 argumen. Namun ancaman tak selalu datang dari ruang gelap. Di halaman kementerian, seorang jurnalis muda mendekat hati-hati. "Pak, ada rumor Bapak sedang diincar untuk dijegal." Tanyanya, tidak ada tuduhan, tidak ada sensasi, hanya rasa ingin tahu yang tulus, kejujuran yang jarang muncul di media politik. Purbaya menatapnya, lalu tersenyum kecil. "Jika yang saya lakukan benar untuk rakyat, maka resistensi adalah tanda saya berjalan di jalur yang tepat." Jurnalis itu terpaku. Kalimat sederhana, namun seperti batu besar yang dilempar ke danau sunyi, menimbulkan gelombang yang tak bisa dihentikan. Sementara itu, di kantor bernuansa kayu klasik yang kokoh, Presiden Prabowo menerima laporan tertutup. "Serangan politik mulai tersusun," ucap seorang penasihat. "Ada yang merasa kursinya terancam." Prabowo menatap dokumen itu, diam. Lalu perlahan ia tersenyum, bukan sinis, bukan kaget, melainkan bangga. Jika seorang menteri membuat mereka resah, mungkin itu artinya dia benar. Di balik ketenangannya, ada kesadaran bahwa jalan menuju perubahan tak pernah lurus, dan ia harus siap menahan badai bersama orang-orang yang berani menyalakan harapan. Malam turun, membawa angin lembut yang menari di antara gedung tinggi Jakarta. Namun di sudut gelap kekuasaan, ada tangan-tangan yang mulai bekerja, membangun narasi, mencari celah, mempersiapkan serangan. Bukan dengan senjata, tapi dengan opini, rumor, dan ketakutan, senjata favorit kekuasaan lama. Di ruang kerjanya, Purbaya menutup map berisi rancangan kebijakan baru. Bukan dengan rasa takut, melainkan keteguhan. "Kita tidak datang untuk berperang melawan manusia," gumamnya. "Kita datang untuk menumbangkan ketidakadilan." Dan di balik kaca jendela, lampu kota berkelip seperti jutaan mata rakyat yang berharap. Ada sesuatu yang bangkit di udara, bukan hanya optimisme, tapi tekad nasional yang perlahan menyala. Lebih besar dari ketika cahaya muncul, bayangan tak tinggal diam. Namun sejarah selalu berpihak pada mereka yang berjuang untuk rakyat, bukan kekuasaan. Hari sidang tiba. Gedung DPR berdiri menjulang seperti benteng yang menyimpan banyak rahasia, dan pagi itu, koridornya dipenuhi langkah cepat, kamera, dan bisik-bisik panas. Wartawan berbaris, mikrofon terangkat tinggi, atmosfer seperti medan perang sebelum peluru pertama ditembakkan. Semua tahu, sidang kali ini bukan sekadar formalitas, ini adalah panggung,
dan Purbaya adalah aktor utama yang akan diuji di depan seluruh negeri. Di ruang utama sidang, kursi-kursi penuh. Ada yang duduk tegap dengan keyakinan, ada pula yang menyembunyikan rencana di balik senyum politik. Ketua sidang mengetukkan palu, suara gema keras menembus udara. Sidang kita buka. Menteri Purbaya dipersilakan menyampaikan laporan. Purbaya berdiri, tenang, sorot matanya jernih, namun tajam seperti ujung pedang yang disarungkan. Ia tahu, kata-katanya tak hanya didengar, tapi ditunggu untuk diserang. Presentasi dimulai. Data tentang pangan, ketahanan energi, stabilitas ekonomi, program kesejahteraan rakyat, semua tersaji jelas. Tak ada retorika, tak ada bualan, hanya fakta, kerja keras, dan niat baik yang membentuk fondasinya. Namun tak butuh waktu lama sampai serangan pertama tiba. Seorang anggota DPR berdiri dengan nada sinis. Semua ini terlihat indah di kertas. Tapi mana bukti di lapangan? Rakyat masih menjerit, angka bisa dimanipulasi. Ruangan langsung panas, kamera fokus, publik menahan napas. Purbaya menatapnya tanpa gentar. Kalau angka bisa dimanipulasi, mengapa begitu banyak rakyat yang merasakan perbaikan di desa-desa, di sawah mereka, di harga kebutuhan dasar? Ia berhenti sejenak, dan jika ada yang merintih, itu bukan kegagalan data, itu tanda bahwa kita harus bekerja lebih keras, bukan saling menjatuhkan. Sejenak, ruang itu hening. Ada yang terkejut, ada yang kesal, karena jawaban itu bukan defensif, melainkan refleksi moral. Tantangan berikutnya datang. Anda terlalu idealis, Pak Menteri. Dunia politik tidak berjalan dengan harapan dan angka. Ini soal kekuatan, keseimbangan, kompromi. Purbaya tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak menyerang, namun juga tidak tunduk. Saya tidak mencari kekuatan, saya mencari kesejahteraan rakyat. Kalau kompromi berarti mengorbankan mereka, maka saya pilih melawan arus. Jantung beberapa orang berdetak lebih cepat, bukan hanya karena keberaniannya, tapi karena moralitas seperti itu menular, menggugah, mengancam cara lama. Di bangku tamu, beberapa wajah senior tampak gelisah, sementara sebagian muda terinspirasi. Wakil rakyat yang diam mulai bertanya dalam hati, apakah selama ini kita lupa tujuan kita? Di layar TV luar gedung, masyarakat mulai berkumpul. Tukang ojek berhenti sejenak, ibu pedagang menonton lewat ponsel, mahasiswa memenuhi kafe. Mereka tak mendengar suara pejabat, mereka mendengar suara hati yang sudah lama tak muncul dalam gedung itu. Ketika sesi tanya-jawab ditutup, ketua sidang tampak terdiam sesaat, lalu berkata pelan, hampir tidak percaya, Saudara Menteri, terima kasih atas jawaban yang menyejukkan dan menantang. Purbaya kembali duduk perlahan. Tidak ada tepuk tangan, tetapi aura ruangan berubah. Dari konfrontasi, menjadi refleksi. Para penonton di layar melihat sesuatu yang jarang mereka lihat di parlemen, ketegasan tanpa amarah, kecerdasan tanpa arogansi, kejujuran tanpa kepura-puraan. Di luar, angin siang bertiup pelan, membawa rasa lega kecil ke hati rakyat. Hari itu, dari balik layar kaca, warga Indonesia merasakan sesuatu yang hampir mereka lupakan, bahwa pemimpin bukan hanya yang kuat berbicara, tapi yang benar dalam diamnya. Lebih besar dari pertempuran baru saja dimulai. Dan untuk pertama kalinya, harapan berdiri di tengah medan, bukan hanya menonton dari kejauhan. Suasana gedung DPR belum benar-benar reda ketika pintu ruang sidang tertutup rapat di belakang Purbaya. Namun bahkan sebelum ia sempat menarik napas panjang, badai pertama datang. Sejumlah wartawan menyerbu, mikrofon dan kamera mengejar langkahnya seperti ombak menghantam batu karang. Pak Purbaya, apa komentar Anda soal tuduhan manipulasi data tadi? Benarkah Anda ingin menggusur cara lama dan memonopoli kebijakan ekonomi? Ada isu Anda didukung pihak tertentu, bisa dikonfirmasi. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak sekadar ingin tahu. Mereka dirancang untuk mematahkan ritme, menggoyahkan kepercayaan, memaksa kesalahan. Serangan halus yang lebih tajam dari pisau. Purbaya berhenti. Dengan tenang ia memandang para jurnalis. Saya tidak memanipulasi data, ucapnya pelan tapi tegas. Kalaupun ada yang berbeda pendapat, mari kita buka semua angka, transparan, di depan publik. Ia menggeser pandang, menatap lensa kamera seolah berbicara pada jutaan rakyat. Saya tidak bekerja untuk kelompok manapun. Saya bekerja untuk Indonesia. Dan dalam kerumunan yang gaduh itu, seketika hening singkat tercipta, hening yang tidak lahir dari ketakutan, melainkan kekaguman yang belum mau diakui.
Namun tak semua terhenti di pintu gedung. Di balik layar media, narasi mulai diputar. Sejumlah akun anonim di jagat maya menebar keraguan, thread, komentar, video editan tersebar cepat. Terlalu suci untuk jadi pejabat. Pasti ada agenda terselubung. Yang terlalu bersih biasanya sedang menutupi sesuatu. Ini bukan lagi perdebatan. Ini psikologi massa. Serangan bukan pada kebijakan, melainkan pada persepsi. Mereka tidak mencoba membuktikan Purbaya salah. Mereka hanya ingin orang mulai bertanya-tanya. Malamnya, Purbaya duduk di ruang kerja sempit di rumah dinas. Teleponnya berdering tanpa henti, teman mengirim pesan hati-hati, pejabat senior memberi isyarat samar, bahkan ada yang mengajak bertemu di tempat tertutup. Bapak harus lebih fleksibel, ujar salah satu suara di ujung telepon. Fleksibel, kata yang sering dipakai untuk menyamarkan tunduk, kompromi, dan menyerah pada sistem. Purbaya hanya menjawab, yang harus fleksibel adalah ego kita, bukan prinsip. Dan telepon di seberang itu terdiam, entah terhormat, atau gusar. Di luar, hujan rintik turun. Jakarta tampak lelah, namun lampu kota berkelip seperti mata rakyat yang masih berjaga dalam mimpi panjang menuju kesejahteraan. Di sebuah warung kecil, seorang sopir ojek online dan penjual nasi uduk menonton potongan sidang itu di ponsel. Kalau ada pejabat kayak gini banyak, ujar sang sopir, mungkin anak-anak kita nggak usah susah kayak kita. Sang penjual hanya mengangguk, bibirnya melengkung bangga pada seseorang yang bahkan mungkin tidak pernah mereka temui. Purbaya memandang jendela, melihat bayangan dirinya. Wajahnya tidak sombong, tidak letih berlebihan. Hanya seseorang yang tahu bahwa kebenaran tidak otomatis menang, tetapi selalu layak diperjuangkan. Di atas meja, berserakan kertas kebijakan, draft reformasi, data lapangan, semua menjadi saksi sunyi bahwa perjuangan baru dimulai. Besok mereka akan datang lebih keras, batinnya. Dan besok, saya tetap berdiri. Dan pada malam yang basah itu, di tengah permainan kekuasaan yang memanas, sebuah kesadaran lahir, harapan bukan hanya tentang siapa yang memimpin, tetapi tentang siapa yang menolak menyerah ketika semuanya melawan. Lebih besar dari perburuan sudah dimulai. Tapi kali ini, rakyat menyalakan obor untuk menyinari jalan kebenaran. Pagi itu, aula DPR dipenuhi lagi. Jumlah kamera berlipat ganda, para analis politik duduk seperti hakim tak terlihat. Ada wajah-wajah penuh harap, ada pula senyum sinis yang menunggu momen jatuh. Serangan hari sebelumnya ternyata hanya pembuka. Hari ini, lawan yang lebih licin datang, bukan dengan amarah, tetapi dengan kepintaran manipulatif, kalimat manis beracun, dan agenda yang diselubungi kepentingan. Seorang anggota senior, dikenal lihai menggiring opini, berdiri. Saudara Menteri, katanya dengan suara lembut namun menggigit, Anda bicara data, tetapi kenyataan di lapangan banyak rakyat masih menangis. Apakah Anda hidup dalam dunia grafik, bukan kenyataan? Ruang sidang bergemuruh pelan, serangan halus, namun dalam. Berbahaya. Purbaya tidak langsung menjawab. Ia menutup mapnya, menatap seluruh ruangan, lalu berbicara dengan suara rendah namun penuh tenaga, seolah setiap kata melewati hati terlebih dahulu. Saya tidak hidup dari data. Saya hidup dari rakyat. Saya melihat mereka, menghadapi mereka, mendengar suara mereka setiap hari. Ia berhenti, memberi jeda, membiarkan keheningan meresap. Kita semua, lanjutnya sambil menatap anggota DPR itu, punya pilihan, menjadikan air mata rakyat sebagai alasan bergerak, atau menjadikannya bahan retorika politik. Seketika suasana berubah. Beberapa kepala menoleh, ada yang menegakkan punggung. Kalimat itu bukan bentakan, tapi menusuk jauh lebih dalam dari amarah. Sang penyerang mencoba tersenyum. Jadi Anda menuduh kami. Purbaya mengangkat tangan halus, memotong tanpa agresi, hanya ketegasan moral. Saya menuduh ketidakpedulian, dan saya menolak ikut menjadi bagian dari itu. Suara gemuruh kecil muncul, bahkan beberapa anggota yang biasanya diam mulai tampak bertanya-tanya di dalam hati, seolah disentuh oleh sesuatu yang lama hilang nurani. Semua kamera membidik wajahnya, dan Purbaya melanjutkan dengan nada yang semakin kokoh. Jika saya harus memilih, antara kenyamanan politik dan penderitaan rakyat, maka saya pilih berdiri di sisi mereka. Meskipun sendirian, salah satu anggota muda di barisan belakang menunduk pelan, haru menahan dada. Di balkon, rakyat yang diundang sebagai saksi sidang menatap dengan mata berbinar. Ada getaran yang tidak bisa dijelaskan,
sebuah energi moral yang jarang hadir di ruang sekeras ini. Dan kemudian, terjadi sesuatu yang tak terduga. Presiden Prabowo yang hadir dalam sesi khusus ini, tidak tersenyum seperti biasanya. Matanya berkaca-kaca, ada bangga yang tak ia sembunyikan. Ia menepuk meja pelan sekali, duk, sebuah isyarat yang semua kamera tangkap. Bukan tepuk tangan, tetapi sinyal penghormatan. Ruangan membeku, lawan bicara Purbaya terdiam, mencari kata, namun kehilangan momentum. Sementara publik, melalui layar-layar ponsel di warung, bus, kampus, mulai berbisik. Ini suara pemimpin, bukan pejabat biasa. Ketika sidang ditutup, Purbaya hanya mengucapkan satu kalimat penutup. Lebih besar dari, kita tidak sedang berperang satu sama lain, kita berperang melawan nasib buruk bangsa. Dan saya tidak akan mundur. Saat keluar ruang sidang, sorak tertahan terdengar dari luar koridor. Bukan tepuk tangan meriah, bukan keributan, tapi sebuah rasa harapan yang merambat, pelan, hangat, nyata. Seperti bara yang akhirnya diberi oksigen. Dan di kejauhan, mereka yang merasa terancam mulai berbisik panik. Karena hari itu, mereka tidak melihat seorang teknokrat. Mereka melihat seorang pemimpin. Lebih besar dari ketika kata-kata bersih mengalahkan strategi kotor, dinding kekuasaan mulai retak. Ruang rapat kabinet tampak tenang, namun ketenangan itu menipu. Kamera-kamera media baru saja meninggalkan ruangan setelah sesi foto formal, meninggalkan para pejabat tinggi negara dalam sunyi yang dipenuhi ketegangan. Senyum yang tadi menghiasi wajah mereka menghilang perlahan, berganti sorot mata berhitung, dingin, dan penuh intrik. Purbaya berdiri sedikit di belakang, memperhatikan segala gerak halus di sekelilingnya. Ia tahu, setelah keberaniannya menangkis serangan di DPR, ia tidak lagi hanya dianggap teknokrat, ia kini ancaman bagi kepentingan yang tak ingin bangsa ini berubah. Presiden Prabowo duduk tegak, tangan kanan menyentuh meja kayu tebal di hadapannya. Matanya menyipit, seakan membaca pikiran satu persatu menteri di sekelilingnya. Kita ada di persimpangan, ujarnya lirih namun tegas. Suaranya bergema, menghadirkan rasa hormat sekaligus gentar. Bangsa ini haus keadilan dan kesejahteraan. Dan mereka percaya, bahwa kita bisa memberikannya. Tatapannya sempat jatuh pada Purbaya. Tidak ada kata, tapi cukup untuk menjadi pesan, tetap kuat, tetap hati-hati. Namun, tidak semua wajah di ruangan itu menyambut kata-kata sang presiden dengan antusias. Ada yang menunduk pura-pura menulis, ada yang mengetuk meja dengan ujung pena, ada pula yang menghela napas terlalu pelan untuk didengar publik, tapi cukup jelas bagi mereka yang peka. Mereka yang kenyang kekuasaan tahu, perubahan berarti hilangnya zona nyaman, dan Purbaya, dengan data dan ketegasannya, kini telah menjadi simbol perubahan itu. Di sisi kanan meja, seorang menteri senior bersandar, menyilangkan tangan. Senyum tipis yang nyaris tak terlihat muncul di ujung bibirnya. Namun, kita juga harus realistis, Pak Presiden, ujarnya, dengan nada halus tapi meremehkan. Reformasi besar tidak bisa dilakukan tergesa-gesa. Stabilitas harus dijaga. Rakyat cepat lelah dengan janji, bahkan yang mulia sekalipun. Beberapa kepala mengangguk diam-diam, rapat kabinet itu terbagi menjadi dua arus yang saling bertentangan. Purbaya mengangkat wajahnya. Ia tidak membantah keras, tidak menyela, tidak menentang dengan nada tinggi. Ia hanya berkata perlahan, stabilitas tanpa keadilan hanya ketenangan palsu. Data tidak bisa disuap, angka tidak bisa berdusta. Negara butuh keberanian, bukan sekadar kenyamanan. Kalimat itu bergulir lembut, namun menembus seperti pisau. Sunyi mendadak turun, bahkan jarum jatuh pun terdengar dalam ketegangan itu. Prabowo tersenyum, sebuah senyum kecil yang tak mencoba disembunyikan. Kita tidak membangun sejarah dengan ketakutan, ucapnya. Kita membangun masa depan dengan keberanian, dan dengan niat yang bersih. Untuk sesaat, ruangan terasa penuh cahaya, seolah dinding kekuasaan yang kelam meretakkan diri, memperlihatkan secercah masa depan yang baru. Namun di balik dinding, seseorang mengamati. Tatapan tajam melintas dari balik tirai, sebuah siluet yang hampir tak terlihat tapi terasa kehadirannya. Karena setiap perubahan besar selalu memunculkan perlawanan besar pula. Dan mereka yang merasa terusik oleh harapan, akan mulai menyiapkan langkah balasan. Perjalanan ini belum selesai. Justru, badai baru saja terkumpul di Cakrawala. Dan Purbaya, kini berada di tengah pusarannya. Lebih besar dari di mana harapan tumbuh, ancaman pun muncul. Di mana keberanian bersinar, bayangnya pun semakin pekat.
Malam turun seperti tirai gelap yang menutup panggung besar politik negeri. Jakarta tampak sunyi dari luar, tapi di dalam gedung-gedung kaca, mesin kekuasaan masih berputar, lebih sunyi, lebih licik, dan jauh lebih berbahaya. Di sebuah ruangan tanpa kamera, beberapa tokoh duduk melingkar. Wajah-wajah yang tadi tersenyum sopan di hadapan presiden kini berubah dingin, rahang mengeras, mata sempit menyimpan bara kesal. Purbaya telah mengguncang ketenangan mereka, dan itu tidak akan dibiarkan begitu saja. Apa dia pikir dirinya siapa? Gumam salah satu dari mereka, menepuk meja perlahan agar tak menimbulkan suara. Teknokrat baru diberi panggung sedikit sudah bertindak seperti penyelamat negara. Kalimat itu diikuti dengusan pelan, bukan kemarahan lantang, tapi kemarahan yang jauh lebih menakutkan, terukur, dingin, berstrategi. Mereka tidak bicara tentang ide atau masa depan bangsa. Mereka bicara soal posisi, soal kekuasaan, soal jaringan yang mereka bangun bertahun-tahun, yang kini terancam retak hanya karena seseorang membawa harapan baru bagi rakyat. Seseorang yang duduk paling ujung, rambut perak rapi, mengetuk jarinya di atas permukaan meja. Bukan waktunya marah, ujarnya tenang. Waktunya menunggu langkah salah. Semua yang naik cepat, jatuhnya lebih cepat. Ruangan mengangguk. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman kasar. Karena permainan mereka bukan permainan jalanan. Ini permainan sunyi, di mana reputasi dihancurkan lewat bisikan, bukan pukulan. Sementara itu, jauh dari ruang konspirasi, Purbaya berdiri di balkon kantornya, memandangi lampu-lampu kota yang berkilauan. Angin malam menyapu jasnya, membawa sejuk yang tidak benar-benar bisa menenangkan gelombang pikiran di kepalanya. Ia tahu tekanan semakin tebal. Ia merasakannya bukan dari tatapan langsung, tapi dari keheningan kelam di sekitar langkahnya. Dari telepon yang tiba-tiba terlalu sering sunyi, dari senyum pegawai yang kini sedikit kaku, dari rapat-rapat yang mendadak penuh bisik-bisik. Perjuangan data dan nurani memang tidak bisa dilakukan tanpa risiko. Teleponnya bergetar, pesan singkat masuk, hati-hati, mereka mulai bergerak, tidak ada nama pengirim, tapi ia tahu siapa. Sekutu yang tak pernah muncul di depan kamera, namun selalu memantau dari balik bayangan. Purbaya menutup layar ponselnya perlahan, menatap langit yang berawan. Ia menarik napas panjang. Ketika seseorang berdiri untuk bangsa, ia harus siap berdiri sendirian terlebih dulu. Di istana, Prabowo berjalan di lorong panjang. Langkahnya mantap, namun matanya tajam membaca udara. Ia bukan pemimpin baru dalam permainan ini, ia tahu betul aroma intrik, dan ia mengenalnya kini sedang membumbung lagi. Ia menatap lukisan pahlawan di dinding, para pejuang yang berdiri tegak bukan karena aman, tapi karena benar. Kalau perubahan mudah, gumamnya, bangsa lain akan melakukannya duluan. Dan di sudut ruangan gelap, seorang tokoh yang tidak pernah tampil di publik tersenyum tipis. Badai sebentar lagi datang, katanya lirih. Pertanyaannya, siapa yang akan bertahan? Di bawah langit Jakarta, harapan dan ancaman kini berjalan beriringan. Jalan menuju Indonesia sejahtera tidak hanya dipenuhi janji, melainkan ujiannya yang paling gelap. Dan setiap langkah berikutnya, menjadi taruhan sejarah. Lebih besar dari cahaya tak pernah lahir tanpa melawan gelap. Dan semakin terang cahaya itu, semakin pekat bayangannya. Subuh menyentuh Jakarta seperti bisikan doa. Cahaya tipis menembus jendela tinggi ruang rapat negara, memantul pada lantai marmer yang dingin. Hari ini bukan hari biasa, udara sendiri terasa tegang, seolah tahu bahwa keputusan yang akan lahir bukan sekadar kebijakan, melainkan arah masa depan bangsa. Para pejabat sudah berkumpul, wajah-wajah yang tampak tenang namun dada mereka bergolak. Di tengah segala intrik yang telah bergulir, inilah panggung terakhir, setidaknya untuk bab ini. Purbaya memasuki ruangan dengan langkah tegap. Tidak ada senyum kemenangan, tidak ada aura keangkuhan. Yang ada hanyalah sorot mata lelah namun menyala, mata seseorang yang telah berhadapan dengan tekanan, ancaman halus, dan bisikan yang mencoba menjatuhkannya, namun tetap memilih berdiri. Di tangan kirinya, berkas data tebal, bukan sekadar angka, melainkan bukti masa depan yang mungkin jika keberanian tetap berada di kursi keputusan. Rapat dimulai. Salah satu tokoh yang mencoba menghalangi perubahan melontarkan kalimat panjang, penuh bunga retorika tentang stabilitas, risiko, dan kewaspadaan. Kata-kata yang nampak bijak, namun kosong dari hati. Ruangan mendengarnya dalam sunyi, hingga akhirnya Purbaya bangkit. Suaranya tenang, namun semua telinga terpaksa mendengar. Bangsa ini tidak butuh alasan untuk diam, ucapnya.
Bangsa ini butuh keberanian untuk bergerak. Kita pernah besar bukan karena aman, kita besar karena berani. Dan data ini, ia mengangkat berkas, membuktikan bahwa rakyat siap. Mereka tidak butuh istana sempurna, mereka butuh masa depan yang nyata. Hening, tak ada yang berani segera menyahut. Dan saat itulah suara kursi besar terdengar pelan, Presiden Prabowo berdiri. Sorot matanya menyapu seluruh ruangan, tegas, tanpa kompromi. Saya sudah mendengar cukup alasan, katanya, suaranya seperti gemuruh jauh sebelum hujan turun. Bila perubahan menimbulkan ketakutan, itu karena kita terlalu lama tenggelam dalam zona nyaman. Kemudian ia menatap langsung pada para penolak perubahan, lalu pada Purbaya. Negara ini tidak dibangun oleh ketakutan. Dan saya tidak memilih menteri untuk berhitung aman, tetapi untuk bertarung demi rakyat. Tangannya menghantam meja, tegas, mantap, menutup segala perdebatan. Kita jalankan rencana ini. Kita mulai sekarang. Beberapa wajah pucat, beberapa menunduk, beberapa menggertakkan gigi. Namun roda sejarah telah bergerak. Dan tidak ada kekuatan yang bisa menahannya ketika kehendak bangsa sudah mulai bangkit. Purbaya menarik napas dalam. Bukan lega, bukan bangga, tapi sadar bahwa perjuangan baru saja dimulai. Ia menatap jendela besar, matahari kini terbit penuh, memecah langit dengan warna emas. Cahaya itu jatuh ke ruangan, menyinari wajah-wajah yang kini harus memilih, melawan arus masa depan, atau ikut membangunnya. Di luar gedung, rakyat belum tahu detail rapat itu. Tapi di warung, di pasar, di kampus, di jalanan,